Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Kening 20233339, Program Studi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah perencanaan pajak. Yang mana pertanyaan yang pertama, pada masa pandemi COVID-19 banyak usaha yang mengalami kemunduran atau berada dalam kondisi yang kurang bagus. Coba saudara lakukan analisis bagaimana upaya tax planning dari usaha-usaha pada berbagai bidang. Pilih saja satu bidang untuk setiap untuk bisa tetap memperoleh keuntungan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, langsung saja, pertanyaan nomor 1 yang telah saya jelaskan tadi, tax planning dari sektor pariwisata. Pandemi COVID-19 ini sangat memukul sektor pariwisata dunia dan Bali, yang notabene pendapatan asli daerahnya yaitu 80% bersumber pada pariwisata, berbeda dengan sektor lain seperti pertanian yang hanya memberikan kontribusi sekitar 14-15% pendapatan asli daerahnya. Dari penurunan tingkat kunjungan tersebut, Bali sangat merasakan keterpurukan ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Pandemi virus COVID-19 ini menyebabkan kerugian pada berbagai sektor ekonomi di setiap negara. Salah satu sektor yang mengalami dampak negatif yang signifikan yaitu pada sektor pariwisata. Sektor pariwisata kian babak belur akibat PSBB atau pembatasan sosial berskala besar atau biasa juga disebut dengan social distancing. Namun pada saat ini sektor pariwisata dan ekonomi juga mendapatkan insentif pajak. Nah, selanjutnya bagaimana sih situasi pariwisata Indonesia di kala PSBB ini? Jumlah turis yang berkurang secara drastis ini tentunya berujung kepada anjloknya profitabilitas bisnis dari para pelaku usaha pariwisata. Mulai dari penyedia jasa tur, perusahaan penerbangan, hotel, restoran hingga marketplace yang menjual tiket untuk perjalanan wisata hampir bisa dipastikan bahwa sektor pariwisata akan mengalami kelumpuhan hingga masa pandemi COVID-19 mereda. Dampak dari penyebaran COVID-19 ini juga menghantam sektor pariwisata Indonesia dengan keras. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa kerugian yang dialami sektor pariwisata Indonesia selama masa pandemi ini mencapai 500 juta US dollar per bulan. Nah, selanjutnya, selain itu prediksi kedatangan wisatawan tahun ini pun berkurang drastis, yaitu sebanyak 5 juta wisatawan. Padahal data menunjukkan bahwa Indonesia menerima kurang lebih 16 juta wisatawan pada tahun 2019 lalu. Minimnya kedatangan turis berimbas pada operasional tempat-tempat wisata tanah air. Berbagai tempat wisata seperti pantai-pantai di Bali, Candi Borobudur, hingga Batu Secret Zoo yang kerap menjadi destinasi wisata favorit yang telah menghentikan operasionalnya untuk sementara waktu. Dan juga beberapa hotel ternama pun memutuskan untuk menutup pelayanan dan merumahkan para pegawainya karena pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana sih sektor pariwisata dapat insentif pajak? Menyadari dari guncangan keras yang terjadi dalam sektor pariwisata nasional, pemerintah tidak tinggal diam dan menyiapkan beberapa solusi yang bisa membantu meringankan beban para pelaku usaha pariwisata. Yang pertama, diskon pajak hotel dan restoran. Pemerintah juga menyadari bahwa cara yang efisien untuk mengurangi beban bisnis yang berkecimpungan di pariwisata adalah mengurangi beban pajaknya. Alasan tersebut menjadi dasar dari penggelontoran dana subsidi sebesar 3,3 triliun rupiah yang diberikan kepada pemerintah daerah atau Pemda untuk membebaskan pajak hotel dan restoran yang berada di daerah wisata. Dan yang kedua, insentif PPH dan PPN untuk sektor pariwisata. Selain pajak restoran dan hotel, pemerintah juga memutuskan untuk memasukkan perusahaan yang bergerak di industri pariwisata ke dalam daftar industri yang berhak mendapatkan insentif subsidi pajak penghasilan 21, pembebasan pajak impor PPH pasal 22, dan PPH pasal 25 sebesar 30%. Nah, kesimpulannya, di era pandemi COVID-19 ini, sektor pariwisata harus beradaptasi dengan kebiasaan baru atau new normal, seperti modifikasi cara kerja, implementasi yang minim, sentuhan atau touchless, perbaikan sanitasi sesuai protokol kesehatan,
pemeriksaan dan sertifikasi kesehatan bagi pekerja, sektor pariwisata, akomodasi, makanan minuman bagi keamanan dan kesehatan pengunjung, dan yang penting merupakan share responsibility di antara pelaku bisnis dan pemerintah. Dalam hal ini, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh pengelola lokasi wisata merupakan melakukan pembersihan dengan disinfeksi atau disinfektan secara berkala, terutama pada area sarana dan peralatan yang digunakan secara bersama-sama dan juga fasilitas umum lainnya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu pilihlah satu materi setelah ujian mid semester, lalu temukanlah kasus terkait upaya text planning sesuai materi dan melakukan analisis bagaimana text planning yang seharusnya dilakukan agar kita terhindar dari kasus tersebut. Nah, saya ambil yaitu memahami perlakuan perencanaan pajak untuk PPN agar dapat mengatur cash flow perusahaan. Contoh kasusnya yaitu Direktorat Jenderal Pajak kembali memenangkan kasus pidana perpajakan saat wajib pajak nakal. Kali ini, DJP berhasil memenjarakan tersangka dalam kasus kecurangan pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN dengan menggunakan faktur pajak yang tidak sah. Dalam pengadilan yang dilakukan secara online, pada Rabu tanggal 5 bulan 8, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kepada terdakwa RW, Direktur Operasional PT DC, atas perkara tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana pencucian uang. Vonis yang dijatuhkan yakni 5 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar 20,5 miliar, yaitu 2 kali jumlah dari kerugian yang dialami oleh negara. Subsidiar 6 bulan kurungan kepada terdakwa. Perbuatan pidana perpajakan dilakukan terdakwa terjadi di kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dengan cara menggunakan faktur pajak yang tidak sah untuk mengecilkan jumlah pajak pertambahan nilai terutang yang harus disetorkan ke kas negara dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Sebelum didakwa, RW pernah melakukan upaya hukum peradilan karena merasa diperlakukan diskriminatif atas penetapan tersangkanya. Tetapi pra-peradilan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta. Terdakwa juga pernah mengajukan nota protes dengan mempermasalahkan perlakuan aparat pajak saat terjadi tindakan penyanderaan atau gizling pada tahun 2017. Nah, yang harus dilakukan oleh wajib pajak agar terhindar dari kasus tersebut yaitu menerapkan mekanisme pengkreditan PPN yang tepat. Pada dasarnya, mekanisme pengkreditan pajak pertambahan nilai memiliki konsep yang sangat sederhana. Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar. Jika pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan kelebihan bayar PPN yang bisa dikompensasi dengan masa pajak berikutnya atau dikenakan restitusi. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengatur lebih jauh mengenai mekanisme pengkreditan pajak masukan. Pasal ini mengatur di mana pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Selain menerapkan mekanisme pengkreditan pajak yang tepat, penting untuk menyetorkan SPT masa PPN dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu paling lama bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Perlu diperhatikan juga bahwa pajak masukan yang bisa dikreditkan harus memenuhi persyaratan formal maupun material. Tidak semua pajak masukan bisa dikreditkan, contohnya dalam faktur pajak tidak lengkap. Persyaratan pengkreditan pajak masukan ini diatur dalam pasal 9 dan pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Nah, itulah hasil presentasi saya mengenai ujian akhir semester perencanaan pajak. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.